Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kita rasakan, kita nikmati sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan nikmat tersebut mengantarkan kita untuk meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, perlu kita pahami dan kita ketahui secara seksama terkait potret kehidupan manusia sebelum Nabi diutus. Bagaimana kondisi manusia tatkala Nabi belum diutus? Maka kita akan membahas pada kitab Sunan Darimi, hadis yang pertama yang akan kita kupas terkait dengan potret kehidupan manusia sebelum Nabi diutus. Diceritakan dalam hadis ini bahwa qal ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu lantas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Lalu dia sampaikan kepada Nabi, "Ayyu akhadur rajul bima amali fil jahiliyah." Kata beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah seseorang akan dihukum atas perbuatan jeleknya yang dia lakukan pada masa jahiliyah? Masa jahiliyah kita tahu bahwa orang tidak mengenal adanya Tuhan. Jadi mereka melakukan aktivitas penyembahan itu sembarang, tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan sebelum datang Nabi diutus ini menjadi pertanyaan yang sangat memberikan perhatian yang baik kepada diri kita. Ya, ada pertanyaan yang sangat luar biasa yang nantinya akan menjadi pembelajaran kepada diri kita. Pertanyaan itu adalah seorang laki-laki menyampaikan sebagaimana yang tadi kita sudah dengarkan, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang akan dihukum atas perbuatan jeleknya yang dia lakukan namun waktu itu dia pada masa jahiliyah?" Artinya dia belum paham terhadap aturan-aturan yang memang harus dia paham sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan yang memberikan kehidupan kepadanya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki tersebut dengan mengatakan, "Man ahsana fil islami lam yu'akhad bima kana amila fil jahiliyah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia itu berkelakuan baik pada masa dia memeluk Islam, ia tidak akan dihukum atas perbuatan jeleknya di masa jahiliyahnya. Wa man asa'a fil islami ukhidha bil awali wal akhiri. Namun perlu dia ingat dan dia pahami secara baik bahwa tatkala dia itu sudah memeluk Islam, kemudian dia melakukan perbuatan yang buruk atau yang jahat pada masa dia telah memeluk Islam, maka dia akan dihukum atas dosa-dosa yang dia lakukan, baik yang lalu ataupun yang selanjutnya. Maka dari konteks hadis ini
memberikan pembelajaran kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang belum tahu tentang masalah yang termaktub dalam syariat ajaran agama kita, begitu banyak mereka melakukan kesalahan. Namun tatkala mereka kembali kemudian berhijrah masuk dalam kondisi Islam, maka apapun yang mereka lakukan di masa jahiliyah itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kejelekan, keburukan yang mereka lakukan tatkala mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka sekejap di waktu pengikraran itu selesai, dosa-dosa yang dia lakukan di masa jahiliyahnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Waman asaa fil islami." Kemudian ketika dia sudah berada dalam kondisi keislaman yang dia masuki, lalu dia melakukan kesalahan, ukhidha bil awali wal akhiri, maka dia akan dihisab dari awal sampai akhir terkait dengan dosa yang dia lakukan. Ketika dia banyak dosa, ya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun tatkala dia banyak pahala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi keadaan umat atau potret kehidupan manusia sebelum Nabi diutus ke alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa lalu yang mereka belum tahu tentang bagaimana harus menyembah kepada Allah, kemudian mereka mendapatkan hidayah, lalu mereka berubah dari kondisi keterpurukan itu, mereka mempertahankan hidayah mereka, lantas mereka mati dalam kondisi hidayah tersebut, tentu mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala mereka sudah berada pada kondisi kebenaran, lalu mereka melakukan kesalahan, mereka akan dihisab dari awal sampai akhir. Ketika ditemukan banyak dosa, mereka akan diproses masuk neraka. Ketika ditemukan banyak amal-amal baik, mereka akan diproses pula masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua terkait dengan potret kehidupan sebelum diutusnya para nabi dan rasul. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.